Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya di dalam perjalanan menuju gerbang kuno, sekelompok makhluk hitam beracun menyerang ke arah kompas terbang yang ditumpangi oleh rombongan Xiaoyan. Walaupun tidak akan membahayakan bagi langkah keenam, namun itu juga telah membuat sangat tidak nyaman. Saat terjadi kekacauan, Ningyao diam-diam menyerang Xiaoyan. Namun hal itu semakin membuat Ningyao ketakutan setelah melihat kecepatan Xiaoyan. Di ruang hampa cahaya tidak lagi sepenuhnya gelap, melainkan muncul sinar samar yang membentuk pancaran cahaya tanpa warna. Pemandangan ini terlihat sangat menarik, sehingga memicu rasa ingin tahu tentang apa sebenarnya pancaran cahaya itu. Cahaya tersebut tersebar ke sekitarnya seperti aurora yang menyelimuti seluruh kehampaan. Saat berikutnya mereka terus melanjutkan perjalanannya ke depan, dan terlihatlah sebuah gerbang dengan pancaran cahaya yang tak terbatas yang menyinari segala arah. Aurora tanpa warna yang terlihat sebelumnya berasal dari cahaya gerbang raksasa ini. Semua orang hampir tidak mengeluarkan suara. Namun mereka segera berdiri dan menatapnya dengan ekspresi kekaguman di mata mereka. Ini adalah gerbang kuno, dan sangat jelas terlihat betapa besar dan kompleksnya gerbang kuno ini. Gerbang ini terlihat sangat misterius. Cahayanya tidak tampak seperti sungai yang terus mengalir dan mirip dengan sungai waktu yang pernah dilihat Xiaoyan di masa lalu. Hanya saja keajaibannya tidak dapat dibandingkan dengan sungai waktu. Pada saat ini kecepatan kompas terbang mulai melambat. Setelah mendekatinya lebih dekat, Xiaoyan dapat merasakan aura kekuatan langkah, dan pandangannya terus tertuju pada roda cahaya tersebut. Semua orang, kalian harus tetap berusaha menjaga kesadaran agar tidak terpengaruh oleh kekuatan gerbang kuno ini, ucap Wei Feng segera berkata dengan tegas kepada semua orang setelah mencapai gerbang kuno. Setelah beberapa saat, orang-orang baru saja pulih dari keterkejutannya dan menarik kembali pandangan mereka. Hanya Xiaoyan yang masih terpaku pada roda cahaya, dan tampaknya dia larut dalam pesonanya. Pada saat ini Xiaoyan terus larut dalam pandangan ke arah bola cahaya. Meskipun Zonggu telah berbicara beberapa kali, namun dia tetap tidak meresapinya. Melihat ini, Wei Feng berbicara dengan suara yang dalam. Dia mungkin sudah terpengaruh. Ayo, segera selesaikan urusan ini. Pandangan semua orang tertuju pada Xiaoyan. Dan bahkan yang berada di puncak tidak bisa menyembunyikan ekspresi ketidakpeduliannya. Meski demikian, seorang penguasa yang bernama Wei Feng berbicara lagi. Jangan terlalu peduli dengan hidup dan matinya. Bagi kita kehidupan dan kematian orang lain tidak penting. Meskipun Zonggu tampak tenang, namun dia merasa agak gugup di dalam hatinya. Terlepas dari segalanya, kata-kata ini berasal dari penguasa Wei Feng sendiri. Dan kata-katanya memiliki otoritas yang tidak terbantahkan. Pandangan orang-orang tetap terfokus pada Xiaoyan. Sementara itu Zonggu yang berperan sebagai tuannya mulai mendekati Xiaoyan dan bersiap untuk menyentuh bahunya. Bagaimanapun Zonggu telah melihat begitu banyak misteri dalam diri Xiaoyan, sehingga dia tidak merasa aneh dengan apapun yang terjadi padanya. Namun sebelum dia menyentuhnya, suara Wei Feng bergema lagi di telinganya. Hei Zonggu, jangan menyentuhnya dengan kekuatanmu sendiri. Dengarkan perintahku, ucap Wei Feng. Seketika tangan Zonggu tiba-tiba berhenti dan dia menggigit bibirnya tanpa berkata banyak. Meskipun dia tidak berbicara, namun ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat ingin melakukannya. Namun dia juga memahami bahwa ini bukanlah saat yang tepat. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di dalam pengaruh roda cahaya mengalami fenomena berbeda dari yang lainnya. Saat ini ada sebuah suara yang tiba-tiba muncul di benaknya. Kemarilah, tolong aku. Suara ini sangat mendesak tetapi Xiaoyan tidak menghiraukannya. Namun ketika dia mencoba mengumpulkan pikirannya kembali, suara itu muncul lagi dan tiba-tiba Xiaoyan merasakan keakraban. Tolong selamatkan aku. Suara itu berkumandang kembali di benaknya. Dan kali ini Xiaoyan merasakan keakraban yang semakin kuat. Suara ini
agak mirip dengan suara jiwa Cimi. Meskipun ada perbedaan dalam intonasinya, namun itu terasa ada kesamaan dalam aspek tertentu. Apakah ini jiwa lain dari Cimi? Gerbang kuno dan klan Cimi sangat terkait erat, dan ini mungkin sangat berbahaya. Ucap Xiaoyan merasa khawatir di dalam hatinya. Selama dia berinteraksi dengan jiwa Cimi, dia sangat meyakini bahwa jiwa Cimi tidak sederhana yang tampak di permukaan. Jika bukan karena dia bisa mengendalikannya kapan saja, maka dengan kepribadiannya yang tidak terduga, maka dia bisa melakukan yang tidak pernah diduga oleh Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh jiwa Cimi. Sebelumnya Xiaoyan bahkan pernah merampas tubuh Yuan Shen dari jiwa Cimi di tanah hukuman dewa, sehingga dia kehilangan tubuh Yuan Shen yang asli. Xiaoyan juga pernah merampas darah bangsawan klan Yuan Shen yang telah dikumpulkannya sejak lama. Jika dia membiarkan tubuh avatar Yuan Shen jiwa Cimi menerobos ke alam leluhur, maka sepertinya dia dapat menghancurkan Xiaoyan hanya dengan satu pukulan. Apalagi pertemuan mereka bisa dianggap sebagai takdir dari keduanya. Terhitung dari pertemuan pertamanya di tanah hukuman dewa, alam Suanyin, dan bahkan sekarang, Xiaoyan juga membawanya kembali ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sekarang situasinya berbeda dengan pintu gerbang ada di hadapannya. Xiaoyan merasa seperti sedang menyerahkan dirinya sendiri ke dalam mulut pihak lain. Apalagi sebelumnya jiwa Cimi juga telah mengetahui bahwa Xiaoyan berniat untuk mendatangi pintu gerbang kuno. Ketika Xiaoyan bersiap untuk mengembalikan pikirannya, tatapan matanya jatuh pada pintu cahaya, dan dia merasakan dirinya tertarik ke dalamnya. Seketika Xiaoyan menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mencoba untuk mengendalikan pikirannya. Dia menemukan dirinya semakin dekat dengan pintu cahaya, seolah-olah dia didorong oleh kekuatannya. Pada saat jiwa Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat di dalam roda cahaya, tubuh Xiaoyan tampak tetap berdiri dan tidak bergerak. Melihat keadaan Xiaoyan, Wei Feng hanya tampak menyesal dan menghela nafas panjang. Sementara itu Yuyan hanya memandangnya dan tidak berusaha untuk membantunya. Wei Feng kemudian duduk bersila dan menutup matanya. Sepertinya dia berpikir bahwa Xiaoyan sudah tidak dapat diselamatkan. Pada saat yang sama, pikiran Xiaoyan benar-benar diserap ke dalam pintu cahaya. Dan di dalamnya Xiaoyan melihat beberapa gambar. Di dalam gambar itu ada banyak bintang yang hancur, lalu berubah menjadi kehampaan dan ada retakan yang melenyapkan semuanya. Setelah memasuki pintu ini, Xiaoyan yang awalnya gugup kini malah tidak merasakan ancaman apapun, melainkan merasakan ketenangan. Aku ingat dirimu, kau adalah putra dunia sensi. Suara ini terdengar bergema dan suara ini tidak terdengar seperti suara manusia. Maaf senior, junior ini hanyalah reinkarnasi. Nama junior Xiaoyan dan bukan yang mulia Zuzan. Ucap Xiaoyan menggenggam kedua tangannya lalu mengarahkan tinjunya ke arah suara misterius ini. Meskipun dia tidak tahu siapa yang berbicara, namun ini jelas bukan keadaan yang biasa. Meskipun antara dunia sensi dan dunia kuno dewa abadi dan iblis pernah mengalami perselisihan sebelumnya, namun jika kau dapat membantu dunia kuno dewa abadi dan iblis selamat dari keadaan ini, maka dunia kuno dewa abadi dan iblis bersedia membantu sensi. Ucap suara itu kembali terdengar bergema. Senior, bisakah Anda menjelaskan masalah yang dihadapi dunia kuno dewa abadi dan iblis ini? Ucap Xiaoyan berbicara perlahan. Dan tentu saja Xiaoyan sebenarnya mengetahui situasi sebenarnya. Namun saat ini lebih baik untuk berpura-pura tidak tahu. Saat berikutnya sumber suara ini menjelaskan situasi dunia kuno dewa abadi dan iblis. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengarnya. Sepertinya asal suara ini sangat mempercayai Xiaoyan. Walaupun Xiaoyan sebenarnya masih meragukannya. Xiaoyan juga berpikir bahwa suara ini mungkin benar-benar datang dari kehendak dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dunia yang telah rusak ini sangat sulit untuk diperbaiki. Junior ini tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Ucap Xiaoyan terus berbicara. Dia juga berpikir bahwa persoalan sensi yang menghadapi invasi Taisu jauh lebih rumit dibandingkan dengan situasi kuno dewa abadi dan iblis. Untuk menghentikannya, kau memerlukan kekuatan formasi yang sangat kuat.
atau sejumlah daun pohon dunia yang langka. Ucap suara misterius itu bergema lagi di dalam benak Xiaoyan. Senior, namun bukankah kedua hal itu sangat sulit ditemukan? Saat ini junior tidak dapat menjanjikan kepada senior, tetapi junior hanya dapat berusaha sebaik mungkin. Dan jika itu berhasil, maka junior berharap senior dapat memenuhi janji sebelumnya. Ucap Xiaoyan menjawabnya dengan hati-hati. Bagaimanapun dia tidak tahu siapa yang menjadi lawan bicaranya. Dia sepertinya sulit untuk menolaknya. Namun jika tahanan roh harus membayar harga yang mahal karena melakukan ini, maka dia mungkin akan menolaknya. Hal ini mungkin dapat disepakatinya saat ini. Namun pada akhirnya akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Sehingga Xiaoyan juga harus berhati-hati agar tidak terjebak. Jika dia sepenuhnya terjebak, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat buruk. Putra dunia Sensi, aku bersedia mengikutimu untuk membantumu. Namun kau harus memenuhi janjimu. Aku akan memberimu 3 kali kesempatan. Jika kau dapat melewati ujian ini, maka aku akan memberimu penghormatan sebagai tanda persetujuanku. Ucap suara misterius itu terus terdengar. Mungkin dia sudah tahu bahwa sekarang adalah saat yang tepat. Itulah mengapa dia memberikan lebih banyak kepercayaan kepada Xiaoyan. Tampaknya dia meyakini bahwa Xiaoyan mampu memecahkan masalah ini. Senior, terima kasih sebelumnya. Junior ini akan melakukan yang terbaik. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Tentu saja dia akan memegang janjinya dan menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Sumber suara ini yang diyakini Xiaoyan sebagai roh dunia membuat persyaratan yang sangat menggoda. Dan tentu saja itu membuat Xiaoyan agak tergoda. Menerima penghormatan yang setara atau statusnya mungkin berada di atas roh dunia. Maka hal ini mungkin bisa membuatnya memiliki kekuatan dewa yang tidak terbatas. Selain itu untuk menerobos menjadi keabadian para dewa bukanlah hal yang mudah. Namun jika roh dunia sudah mengakuinya, maka itu pasti akan sangat membantu Xiaoyan. Sehingga dia memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Namun seberapa banyak itu akan membantu, Xiaoyan sendiri tidak dapat mengetahuinya. Dia menyadari meskipun salah satu dari persyaratannya diabaikan, maka untuk memperbaiki pohon dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini, mungkin itu tidaklah mudah. Saat ini satu-satunya cara yang dimiliki Xiaoyan adalah dengan mengandalkan kemampuan tahanan roh. Meskipun tahanan roh biasanya berbicara sedikit kasar pada Xiaoyan, tetapi pada saat-saat kritis dia tidak pernah mengecewakannya. Namun jika masalah ini akan merugikan tahanan roh, mungkin Xiaoyan pasti tidak akan setuju. Untuk sementara waktu Xiaoyan belum bertanya pada tahanan roh dan sepertinya dia masih bisa mengatasinya. Saat memikirkan hal ini, Xiaoyan masih tetap berdiri di tempat yang sama. Dan itu sudah berlangsung cukup lama. Seperti yang dikatakan Wei Feng sebelumnya, bahwa Xiaoyan telah kehilangan kesadarannya dan dia akan direduksi menjadi boneka. Pada saat ini Xiaoyan tampak tidak ada semangat dan selalu menghadap roda cahaya dengan mata yang tidak berkedip. Untuk mendapatkan kebahagiaan, tampaknya dia tidak perlu melakukan hal itu. Apakah dia dengan sengaja mencari kematiannya? Ketika sebagian besar orang tersenyum, hanya beberapa orang yang tidak menunjukkan ekspresi di wajah mereka. Sepertinya mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Xiaoyan. Tampak Wei Feng bahkan menutup kedua matanya. Dia hanya merasa bahwa Xiaoyan adalah orang yang bodoh. Zonggu juga terus memandang Xiaoyan yang masih tidak bergerak. Tetapi sebenarnya ada kekhawatiran yang mendalam di dalam hatinya. Faktanya jika Xiaoyan benar-benar berubah menjadi boneka, maka itu sebenarnya adalah hal yang baik bagi mereka. Sehingga mereka tidak lagi dikontrol oleh Xiaoyan. Sebenarnya Zonggu tidak takut pada Xiaoyan, namun dia malah sedikit bersyukur dengan keberadaannya dan berharap Xiaoyan bisa terus memimpin mereka untuk waktu yang lebih lama. Tanpa Xiaoyan, dia benar-benar tidak tahu kapan dia akan berhasil mencapai langkah ketiga ini. Adapun kehormatan yang dia dapatkan sekarang, semuanya berasal dari Xiaoyan. Jadi tidak ada alasan bagi Zonggu untuk berniat jahat pada Xiaoyan. Apalagi Xiaoyan juga telah menjanjikan untuk mengembalikan kontrol tubuhnya. Meskipun Xiaoyan menguasai tubuhnya, namun Xiaoyan tidak pernah mengontrolnya. Bahkan dia tidak bisa merasakan keberadaan jiwa Xiaoyan di tubuhnya.
Zonggu benar-benar berharap Xiaoyan bisa pulih secepatnya. Namun dia tidak bisa menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Bagaimanapun juga, Xiaoyan hanyalah budak dewanya, sehingga dia hanya bisa menyembunyikan kekhawatiran di dalam hatinya. Saat ini terlihat kompas terbang mulai mendekati roda cahaya. Setelah Xiaoyan menjadi umpan peluru, semua orang menjaga kesadaran mereka sendiri agar tidak terpengaruh roda cahaya. Dan tentu saja mereka berpikir bahwa Xiaoyan telah melakukan hal yang bodoh. Pada saat ini semakin banyak kompas terbang yang bermunculan. Dan roda cahaya yang sebelumnya terlihat jauh, sekarang cahaya yang dipancarkannya semakin intens. Sebuah garis merah panjang yang dihasilkan oleh kompas terbang tampak mengarah ke roof. Sebuah garis merah panjang yang dihasilkan oleh kompas terbang tampak mengarah ke pusat roda cahaya. Dan sebagian besar kompas terbang ini tidak terlalu besar. Ukurannya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kompas terbang milik kelompok alam dewa iblis abadi. Mereka mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah roda cahaya. Seolah-olah itu adalah sungai keemasan yang mengalir di tengah-tengah kehampaan. Dan bahkan mereka dapat melihat aliran yang bergerak perlahan. Kita hampir sampai di gerbang kuno. Semuanya harap bersiap-siap, ucap Wei Feng berkata dengan tegas. Dan tatapan matanya melihat ke kejauhan. Kemudian melihat ke arah orang-orang yang ada di kompas terbang. Setelah Wei Feng selesai berbicara, pandangannya tiba-tiba jatuh pada Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya. Terlihat semua orang duduk bersila di atas kompas terbang. Hanya Xiaoyan yang masih terus berdiri melihat ke kejauhan. Zonggu, budak dewamu ini sangat tidak bermanfaat. Lebih baik jangan membawanya setelah memasuki gerbang kuno agar tidak menimbulkan masalah, ucap Wei Feng dengan serius. Zonggu yang baru saja membuka matanya langsung memberi hormat kepadanya. Baiklah, terima kasih atas petunjuk Tuan Wei Feng, ucap Zonggu menunjukkan ekspresi yang santai. Tidak terlihat ada kecemasan terhadap Xiaoyan, seolah-olah Xiaoyan sebagai budak dewa yang tidak penting baginya. Dan sulit untuk menemukan ketegangan apapun di wajahnya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan yang sebelumnya berdiri seperti patung tiba-tiba bergerak. Seolah-olah dia hanya berdiri sebentar. Lalu pandangannya tidak melihat ke sekitarnya dan kemudian dia langsung duduk bersila. Namun tindakan yang biasa ini hampir seketika menciptakan ekspresi terkejut di wajah Wei Feng. Dan dia merasa wajahnya telah ditampar dengan keras. Sebelumnya dia berkali-kali mengatakan bahwa kesadaran Xiaoyan telah diserap oleh hantu gerbang kuno dan telah menjadi boneka. Faktanya saat ini Xiaoyan duduk dengan tenang dan dia normal seperti sebelumnya. Pandangan Zonggu langsung bergerak ke arah Xiaoyan. Apa yang terjadi sebelumnya? Kau tidak hanya berdiri sebentar tetapi sudah cukup lama, ucap Zonggu dengan suara yang dalam. Bagaimanapun mereka harus terus memainkan peran antara bos dan pelayan. Tuanku, tadi aku melihat cahaya masuk ke dalam pikiranku dan sepertinya itu tidak berasal dari sana, ucap Xiaoyan tidak hanya meresponnya dengan cepat, tetapi dia bahkan mengubah posisi tubuhnya dan kemudian berbicara. Wei Feng langsung mengerutkan keningnya saat mendengarnya dan matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Apalagi sebelumnya Xiaoyan telah mematung dalam waktu yang cukup lama. Namun setelah berbicara dengan Zonggu, Xiaoyan tampak tetap diam dan tidak seperti sedang berpura-pura. Wei Feng berpikir bahwa orang yang kesadarannya telah disedot ke dalam roda cahaya seharusnya tidak bisa kembali normal. Kejadian ini telah membuat pikiran Wei Feng menjadi semakin ragu akan kebenaran boneka gerbang kuno. Baiklah, sekarang jaga kesadaranmu. Kita akan segera tiba di gerbang kuno. Jangan membuat masalah lagi, ucap Zonggu dengan suara yang berat. Kau harus pertahankan kesadaranmu sepenuhnya, ucap Wei Feng juga membuka mulutnya. Dan keduanya berkata dengan penuh perhatian. Perkataannya membuat semua orang tanpa sadar melihat ke arah Wei Feng. Jelas kata-katanya ini berbeda dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan tampak pulih dengan lancar. Dan dia membuktikan bahwa pernyataan Wei Feng sebelumnya adalah kesalahan. Lanjutkan, aku punya niat untuk menghargai hidup semua orang. Jadi semuanya harus berhati-hati, ucap Wei Feng tiba-tiba merasa agak canggung. Sekarang dia hanya bisa menutup matanya dan tampaknya mencoba menyembunyikan rasa malunya. Para penguasa di alam dewa iblis abadi jelas telah memahami gerbang kuno ini.
Dan apa yang dikatakan oleh Wei Feng sebelumnya jelas bukan suatu kebohongan. Faktanya mereka tidak menduga bahwa Xiaoyan dapat pulih sepenuhnya. Dan itu membuat mereka sangat terkesan. Pada saat ini Zhonggu merasa sedikit agak lega setelah melihat pemulihan Xiaoyan. Jika perjalanan berikutnya tanpa Xiaoyan, maka memasuki gerbang kuno ini mungkin akan menjadi malapetaka yang sesungguhnya. Dengan pemandangan dari kompas terbang, mereka akhirnya perlahan memasuki lingkaran besar di dalam bola cahaya. Dan mereka mulai mengalami perubahan yang aneh di sekitar mereka saat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.